Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma la nuhsi sana'an 'alaika kama abnaita 'ala nafsik. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakas syukru ila radhi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyi wa akramahum li mu'azaratihi wa ahalahum li mirasi sunnati nabiyyi. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits sahih anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu an qala anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad wa fi riwayatin kamathalil jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis sahari wal huma. Saya sesepuh Prof. Dr. Zainal Arifin Adnan, Ustadz Ali Basmul, Ustadz Wahyudin, para habaib, Habib Umar, Habib Soleh, dan para asatid, Ustadz Dr. Muainuddin Illah, Ustadz Soni Parsono, Ustadz Syihabuddin, dan sesepuh dari Karanganyar, Bapak Kiai Bahar, Bahar. Alhamdulillah, dan para asatid yang lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu, dan juga semua elemen umat Islam Solo Raya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah mengumpulkan dan menyatukan hati kita bersama dan mengumpulkan kita di forum yang insya Allah ini mulia dan penuh rahmat ini dengan satu tekad, satu tujuan, dan satu keinginan yang sama, yaitu sama-sama ingin bersatu. Oleh karena itu, atas usulan dari beliau Ustadz Soni, maka diangkatlah tema besar seperti yang tercermin dalam background, yaitu mari bersama di dalam kesepakatan dan mari berlapang dada di dalam perbedaan. Yang sangat luar biasa. Terus kemudian kami informasikan kenapa Habib kok kami yang ketiga. Soalnya awalnya memang forum ini adalah forum istifadah dari beliau Ustadz berdua, karena kedalaman ilmu beliau, luasnya ilmu beliau, maka yang awalnya itu tujuannya adalah forum istifadah di sini. Jadi kita ibaratnya kuliah umum tentang ilmu agama. Awalnya seperti itu. Tetapi pada saat pertemuan panitia ada beberapa usulan, kalau sebetulnya dari Muhammadiyah maupun dari MTA harusnya juga menjadi narasumber. Oleh karena itu Ustadz, kami diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan khususnya terkait dengan metode yang digunakan di MTA dalam rangka, dalam usaha untuk mengamalkan tuntunan Islam ini. Termasuk kami diminta untuk menjawab pertanyaan kenapa MTA la madhabiyah, kenapa MTA tidak bermadhab. Kalau MTA tidak bermadhab, kalau mazhab MTA itu Quran Sunnah, berarti secara tidak langsung MTA mengatakan 4
imam madhab, bukan Quran Sunnah. Jadi ada pertanyaan dan pernyataan seperti itu, sehingga kami diminta agar nanti menjadi jelas jane ngopo. Sebetulnya kenapa toh MTA tidak bermadhab? Apakah MTA itu kemudian menjadi al-madhabul khomis, jadi madhab kelima, apa gimana? Maka karena kami tidak memberikan materi yaitu tausiah seperti beliau Ustadz Mu'in dan Habib Soleh yang begitu mendalam. Ustadz Mu'in mengupas tentang syar'un munazzal, salah satunya syar'un mu'awwal, syar'un mubaddal. Habib Soleh tadi kupasannya tentang bagaimana akidah Asy'ariyah. Kemudian di situ juga ada qat'iyatus subut, qat'iyatud dalalah, qat'iyatus subut, dzanniyatud dalalah, dzanniyatus subut, dzanniyatud dalalah. Begitu. Yang satu lagi apa Habib? Dzanniyatus subut, dzanniyatud dalalah. Begitu luas, begitu dalam. Maka kami tidak memberikan materi ilmiah. Kami hanya ingin memaparkan sesuai permintaan dari beberapa panitia agar MTA menyampaikan, sehingga umat itu, elemen umat Islam khususnya Solo Raya tidak bertanya-tanya lagi. Artinya menjadi clear, menjadi jelas kenapa MTA tidak bermadhab. Jadi kepada para asatidz yang ada di sini, kami mohon maaf, memang kami berada di urutan ketiga karena kami tidak menyampaikan materi. Jadi kami tidak menyampaikan materi, kami hanya berusaha menjawab. Tentu dalam jawaban kami nanti mungkin ada pro dan ada kontra, ada ikhtilaf, itu ya biasa. Yang penting selama ikhtilaf itu dalam masalah furu'iyah kita saling menghormati sudah. Yang penting secara usul kita sama. Secara usul kita sama, karena semua nama organisasi ini hanyalah nama. Yang penting al-musammah, yaitu isinya. Kalau semua organisasi ini bubar, tinggal satu kita Muslim. Kalau MTA bubar, andai kata aturan Indonesia ini membolehkan untuk tidak menggunakan nama, maka yang ada tinggal umat Islam, tinggal Muslim, tidak ada lagi MTA, Muhammadiyah, NU, itu nggak ada lagi karena kita saudara. Al-Muslim, akhul Muslim, kullul Muslim haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Begitu pula sama Muslim itu saudara satu tubuh, tubuh yang satu sakit, anggota tubuh yang lainnya juga merasakan sakit. Dengan kata lain, forum ini kita sama-sama berusaha untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah kita agar betul-betul sebagaimana yang dipesankan oleh Nabi, yaitu menjadi satu tubuh. Satu tubuh dalam arti aku adalah kamu, kamu adalah aku. Kalau sudah demikian, aku adalah kamu, maka tidak mungkin aku mencacimu, tidak mungkin aku mencela dan menyakitimu. Karena kalau aku menyakitimu, hakikatnya aku menyakiti diriku sendiri. Begitu pula, kalau sudah kamu adalah aku, maka tidak mungkin kamu mencaci makiku, tidak mungkin kamu menyakitiku. Karena kalau kamu menyakitiku, hakikatnya kamu menyakiti dirimu sendiri. Itu satu tubuh yang dipesankan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mungkin kami lagi, kenapa kami ketiga? Karena insya Allah kami tidak akan memakan banyak waktu. Jadi sedikit saja. Insya Allah ini tidak ada yang kami tutup-tutupi, para masyayikh, para asatidz. Insya Allah dan demi Allah tidak ada yang kami tutup-tutupi. Jadi tentang apa yang dilakukan oleh MTA selama ini dalam usaha untuk mengamalkan ajaran Islam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Metode Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran dalam mengamalkan tuntunan Islam. Sebetulnya dari uraian beliau berdua tadi, Ustadz Mu'in dan Habib Soleh, kita banyak samanya. Alhamdulillah kita banyak sama. Dengan kata lain, sebanyak perbedaan yang terjadi di tengah kita, ternyata kita masih banyak samanya. Ada perbedaan saling kita hargai. Tetap metode Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran dalam mengamalkan tuntunan Islam. Alhamdulillah kita sepakat. Semuanya yang hadir di sini kita semua sepakat. Dan bahkan umat Islam di seluruh dunia kita sepakat untuk menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama. Jadi sumber utama dari menjalankan aturan Islam ini. Kita alhamdulillah tidak ada perbedaan karena banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan dan juga hadis-hadis Rasulullah yang juga memerintahkan untuk itu. Yang pertama, dalam menjalankan Islam ini MTA berpegangan pada dua sumber. Yang pertama adalah sumber primer. Sumber primer ini kami maksud adalah berusaha berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah, sama dengan antum semua. Kita sama-sama berusaha. Kita sama, dan semua umat Islam di belahan dunia pun kita juga alhamdulillah sama. Ingin selalu berusaha untuk berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Sumber primer yang kedua adalah yaitu hadis-hadis Nabi yang sahih. Adapun sumber primer yang dari Al-Quran tadi banyak sudah hampir sama dengan Ustadz Mu'in, karena memang Qurannya MTA dengan Qurannya Ustadz Mu'in, Qurannya MTA dengan Qurannya Habib Soleh sama. Maka ayatnya pun bunyinya juga sama. Jadi sudah disitir oleh beliau berdua. Pertama Quran surat An-Nisa yaitu ayat ke-64, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di situ Allah menjelaskan wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah. Terus yang kedua Quran surat An-Nisa ayat 59. Di situ dengan sangat tegas Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dalam ayat ini Allah menggunakan khitab ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kami tidak salah, kalimat ya ayyuhalladzina amanu ini diulang oleh Allah dalam Al-Quran kurang lebih sebanyak 89 kali. Dan lebih banyak daripada kalimat ya ayyuhan nas. Kalau ya ayyuhan nas itu kurang lebih in lam akhta itu 20 kali. Kalau kami tidak salah itu kurang lebih 20 kali. Jadi kalau kamu mendengar Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu, maka cara jawane rungokno kan itu. Karena ini ayat sedang memanggil kita. Karena kita sudah mengaku sebagai orang yang beriman kepada Allah. Maka melalui ayat ini Allah memanggil kita, salah satunya. Mengapa demikian? Karena setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu, khitab ya ayyuhalladzina amanu, maka di situ akan ada perintah-perintah yang umat Islam, orang-orang yang beriman itu diperintah untuk melaksanakannya. Dan ada pula larangan yang kita dilarang untuk mengerjakan. Perintahnya sangat jelas, yaitu ati'allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Lah, untuk taat kepada Allah dan Rasul ini tidak mungkin kalau kita tanpa Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak mungkin, mustahil. Untuk bisa taat kepada Allah dan Rasul kita tanpa Al-Quran, tanpa As-Sunnah ini mustahil.
Terus kalau terjadi wong kita Qur'annya sama, sunnahnya juga sama, maka kalau terjadi perselisihan di situ selama itu masalah furu'iyah, maka kita saling menghargai. Kalau ada perselisihan, perintah Allah farudduhu ilallahi wa rasulih. Farudduhu ilallah wa rasulih. Jadi kembali kepada Quran, kembali kepada as-sunnah. Alhamdulillah, insya Allah ini semua disepakati oleh umat Islam dimanapun berada. Terus Quran surat Al-Imran ayat 31 ayat 32, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullah war rasul fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Semua sudah mafhum dengan ayat ini. Dilanjut dengan Quran surat Al-Maidah ayat 92, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wahdaru, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul dan berhati-hatilah. Artinya untuk taat kepada Allah dan Rasul harus pertama, yang paling utama yaitu mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Wahdaru, tetapi berhati-hatilah. Fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulinal balaghul mubin. Kalau kamu berpaling dari Quran dan Sunnah, dari Allah dan Rasul, ketahuilah kewajiban Rasulku itu hanya menyampaikan kebenaran secara nyata, kebenaran secara terang benderang yang jelas. Kemudian Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini ayat-ayat Quran banyak sekali yang memerintahkan manusia, khususnya orang-orang yang beriman, untuk taat kepada Allah, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang dari ayat Quran. Kalau hadis juga sudah sangat ma'ruf. Ada hadis, ini hanya dua yang kami tampilkan. Sebetulnya banyak sekali. Di situ dengan sangat tegas Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, an Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti akan masuk surga. Setiap umatku pasti akan masuk surga. Terus tetapi illa man aba. Tetapi ada yang tidak mau dari umat Muhammad untuk masuk surga. Ya, sahabat bingung, kok ada umat Muhammad yang tidak mau masuk surga? Mereka pun bertanya kepada Rasul, qalu ya Rasulullah wa man, ya siapa yang tidak mau itu wahai Rasul? Jawaban Nabi singkat, padat dan tegas. Man ata'ani dakhalal jannah. Nabi tidak menyebut si fulan, tetapi Nabi secara umum, secara global, secara ijmali, Nabi menjawab pertanyaan dari sahabat, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Ini jawaban dari Nabi. Barang siapa yang taat padaku, yaitu mentaati Nabi, mengikuti Al-Quran, mengikuti Sunnah, menjadikan Quran Sunnah sebagai sumber utama dalam beragama, dan melaksanakan, mengamalkan apa yang menjadi ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu yang akan masuk surga. Tapi kalau ada orang yang bermaksiat kepada Nabi, tidak mau bahkan keluar dari ajaran Quran, dari ajaran Sunnah, bahkan tidak mengakui Quran dan Sunnah itu sebagai sumber utama umat Islam, maka kata Nabi, faqad aba. Terkait dengan umat Nabi yang tidak masuk surga ini, saya teringat dengan nasihat dari Habib Soleh waktu di Ma'had Takmirul Islam. Jadi beliau menyitir atau mengutip kembali pendapat Syekh Ramadan Al-Buti. Sebetulnya semua umat manusia ini adalah umat Nabi Muhammad. Maka terkait dengan hadis Nabi, ada umat yang terpecah menjadi 73 atau 72. Itu sebetulnya yang satu masuk surga yaitu orang
Islam. Umat Muhammad yang lain kemana? Masih tersebar di agama Yahudi, masih tersebar di Nasrani. Itu beliau sampaikan kemarin di Pondok Pesantren Takmirul, mengutip kembali apa yang menjadi penafsiran dari Syekh Ramadan Abudi. Terus yang kedua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ini hadis yang sangat masyhur, tidak ada insyaallah semua umat Islam yang tidak tahu. Rata-rata semua tahu, bahkan saking taunya, saking familiarnya mungkin kita merasa bosan, kuwi meneh. Karena memang ini yang disampaikan Nabi, taraktu fikum amroini lan tadillu ma masattum bima kitaballah wa sunnatan nabi. Ini yang menjadi sumber primer kami, mengapa MTA selalu berusaha untuk lebih mengedepankan Al-Quran dan As-Sunnah. Samping sumber primer ada pula yaitu sumber sekunder. Mengapa MTA mengedepankan Quran dan Sunnah? Sumber sekunder kami ambil dari petunjuk nasihat 4 imam madhab. Kami percepat karena jadi beritahu 5 menit lagi. Kami percepat. Sumber sekunder kami ambil dari petunjuk atau nasihat 4 imam madhab yang kami sarikan dan nanti bisa dibuka, dijumpai salah satunya kitab Al-Qaulul Mufid karya Al-Imam Asy-Syaukani, tahqiq Abdurrahman Abdul Khaliq, terbitan Darul Qalam Al-Kuwait, halaman 33 sampai 39. Di situ sangat jelas perkataan-perkataan beliau imam 4 madhab. Ini Imam Abu Hanifah salah satunya, beliau ngendika, beliau berpesan, innahu qila li Abi Hanifata idza qulta qawlan wa kitabullah yukhalifu qala utruku qawli bi kitabillah faqila lahu idza kana khabarur rasul yukhalifu qala utruku qawli bi khabari rasul sallallahu alaihi wasallam faqila lahu idza kana qaulus sahabi yukhalifu qala utruku qawli bi qaulis sahabi. Ini salah satu perkataan dari Imam Abu Hanifah yang intinya Abu Hanifah pernah ditanya, kalau Abu Hanifah itu mengatakan satu pendapat, kalau pendapatnya itu kebetulan berselisih dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, dengan perkataan para sahabat, maka Imam Abu Hanifah berpesan utruku qauli. Jadi beliau berpesan jangan engkau ambil pendapatku. Ini isyarat. Terus kemudian banyak, kita ambil satu-satu saja. Terus ini perkataan Imam Malik, innama ana basyarun ukhti'u wa usibu fa'aridu qawli 'alal kitabi was sunnah. Sesungguhnya aku ini hanyalah manusia biasa yang kadang salah, kadang benar, maka cocokkanlah pendapatku dengan kitab dan sunnah. Yang kedua, innama ana basyarun ukhti'u wa usibu fangzuru fi ra'yi fa kullu ma wafaqal kitab was sunnah fakhudhuhu wa kullu ma lam yuwafiqil kitab was sunnah fatrukuhu. Ini kemudian kita lihat perkataan dari Imam Asy-Syafi'i. Pertama, la qaula li ahadin ma'a sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang itu tidak boleh diambil perkataannya kalau menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza sahhal haditsu fa huwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih maka itu adalah madhabku. Ini perkataan beliau. Idza sahha khabarun yukhalifu madhabi fattabi'u wa'lamu annahu madhabi. Kalau ada khabar dari Rasul yaitu hadis Nabi yang sahih itu menyelisih madhabku, maka ikuti khabar Rasul itu dan ketahuilah bahwasanya itu adalah madhabku. Terus perkataan dari Imam Ahmad bin Hanbal,
Unzuru fi amri dinikum fa inna taqlid li khairil ma'sum madmumun wa fihi umyun lil basira. La tuqallid dinakar rijal fa innahum lam yaslamu ayyakhlutu. La tuqallid dinaka ahadan min haula. Ma ja'a anin nabi wa ashabihi fa khud bihi. Ada lagi perkataannya. Ini perkataan-perkataan dari para imam ini menjadi sumber kami yang sekunder. Namun perlu kita tegaskan, bukan berarti MTA menolak 4 imam mazhab, bukan. Bukan berarti MTA mengatakan bahwa 4 imam mazhab itu tidak Quran Sunnah. Beliau sangat Quran Sunnah. 4 imam mazhab ini bahkan Quran Sunnahnya itu melebihi kita semua ini. Beliau sangat Quran Sunnah. Sebagai bukti beliau sangat Quran Sunnah, itu adalah beliau memberikan nasihat kepada umat untuk mengedepankan Quran dan Sunnah atas pendapat beliau. Kalau ternyata di kemudian hari ada pendapat beliau yang menyelisih Quran Sunnah, maka yang diambil adalah Quran Sunnahnya. Tadi sekilas kalau kita ambil kesimpulan dari perkataan beliau ini sangat Quran Sunnah. Maka tidak mungkin MTA mengatakan 4 imam mazhab tidak Quran Sunnah. Dan sangat mustahil MTA mengatakan bahwa MTA itu lebih pandai daripada 4 imam mazhab. MTA ki sopo? Kan gitu pertanyaannya, kok wani-wanine ngomong ngono? Maka itu sangat mustahil. Nah, ini bukan berarti MTA menolak mazhab, dan MTA bukan lantas menjadi al-madhabul khomis. Jadi memang MTA butuh proses belajar di situ. Kita mengambil dari manapun asal itu tidak bertentangan dengan Quran Sunnah, maka kita ikuti. Bukan berarti kita mengikuti ulamanya, tetapi kita mengikuti Quran Sunnah melalui pemikiran, tulisan, dan karya para alim ulama. Itu nanti tadi disinggung oleh Ustadz Mu'in, mungkin itu yang dinamakan syar'un mu'awwal, Ustadz ya, kalau boleh kami terjemahkan. Itu yang dinamakan syar'un mu'awwal. Karena kita sadar manusia kita ini tidak ada yang ujuk-ujuk, yang tiba-tiba kita lantas langsung bisa paham Quran Sunnah tanpa proses belajar. Nah, maka kita harus belajar untuk bisa paham agama. Kalau tidak mau belajar, sejuta kali ngaku orang Islam ya nggak paham aturan agama. Maka kita harus belajar. Ini yang diperintahkan oleh Allah. Ini yang diperintahkan oleh Allah, yaitu untuk belajar. Termasuk dalam surat Shad ayat 28 itu, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayati waliyatadzakkara ulul albab. Itu perintah untuk belajar. Terus dalam surat An-Nahl ayat 43, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kamu masalah din ini kepada ahlu dzikr. Ahlu dzikr lah, siapa ahlu dzikr itu? Siapa ahlu dzikr? Maka dalam surat At-Taubah ayat 122 di situ ada isyarat dari Allah yang sangat jelas. Oke. Sebentar lagi yang sangat jelas di situ ahlu dzikr. Allah menyebutkan wa ma kanal mu'minun liyanfiru kafah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din waliyungziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Di situ ada kata tafaqquh. Jadi ahlu zikir itu adalah orang yang faqih, yang paham betul tentang agama ini, yaitu tentang Quran dan Sunnah. Itu ada kata faqih. Apa cukup hanya faqih dan pinter saja? Tidak. Sekarang banyak orang pinter yang menyampaikan agama, banyak orang pinter. Tetapi Allah memberi isyarat lain yang lebih ketat, lebih tegas, kemana kita harus belajar tentang din ini. Maka dalam surat Fatir ayat berapa itu Ustaz? Saya lupa, pokoknya bunyinya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Itu
Itu syarat ketat dari Allah. Kalau ingin belajar agama, belajar dari ulama yang faqih, yang paham betul, dan ulama yang betul-betul takut kepada Allah. Karena kalau ulama yang betul-betul takut kepada Allah, maka lisannya tidak akan pernah menyimpang dari aturan Allah dan Rasulullah. Perangainya baik, budi pekertinya baik, akhlaknya baik. Maka ini isyarat dari Allah bagi kami kemana kita harus belajar. Lah, karena kita tidak bertemu dengan ulama-ulama salafus soleh yang insya Allah dan kemungkinan besar dan pasti itu faqih betul dan juga betul-betul takut kepada Allah, maka kita juga mempelajari karya-karya beliau, warisan-warisan beliau, baik di bidang tafsir maupun hadis maupun usul fikih maupun usuluddin dan ilmu-ilmu yang mu'tabarah di dunia Islam. Semuanya sudah diwariskan oleh ulama-ulama yang memiliki dua kriteria tadi, yaitu faqih dan takut betul kepada Allah. Karena kita tidak bertemu, maka kita bisa bertanya kepada beliau-beliau dengan mempelajari karya-karya atau warisan-warisan, tulisan-tulisan yang sampai kepada kita saat ini. Itulah yang dilakukan oleh MTA, sehingga mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan. MTA itu tidak menafsirkan Al-Quran sendiri, tetapi MTA mempelajari kitab-kitab tafsir yang mu'tabar di dunia Islam. Dan kurang lebihnya mohon maaf nanti kalau ada kekurangan, ada kekeliruan dari tata cara MTA menjalankan aturan agama ini, maka kami mohon untuk diluruskan. Jangan dicaci, jangan dimaki, sudah kita hentikan perbedaan, kita hentikan khilafiyah, kita hentikan saling mencaci, saling memaki, kita saling menghormati satu sama lain dalam hal khilafiyah masalah furu'iyah. Mari bersama dalam kesepakatan dan mari berlapang dada dalam perbedaan. Jazakumullah. Selebihnya kami kembalikan kepada Ustadz Syihabuddin. Alhamdulillah, jazakallah khair. Demikian paparan yang disampaikan oleh Ustadz Nur Khalid Saifullah LC selaku tim ilmiah dari MTA, dan alhamdulillah kita sudah bisa, Bapak dan Ibu sekalian, para ikhwan dan para habaib, kita sudah mendengar penjelasan yang cukup gamblang. Pada intinya sama ya, semuanya adalah ingin dekat dengan Quran dan Sunnah, dan semua butuh proses belajar. Ini catatan untuk kita. Saya kira ini bukan hanya semboyan dari MTA, tapi semboyan kita semuanya adalah proses untuk belajar. Menariknya bahwa kita semuanya para harokah-harokah dan jamaah, ada yang sibuk kerja golek duit, lali sinau. Maka itu perlu dilengkapi dengan tim ahli untuk memberikan karya-karya ilmiahnya. Ada yang selalu mencari ilmiah, nggak punya duit, ya disumbang dengan duitnya yang punya. Nah ini indah ya. Ono sing jamaah pinter golek duit, ono sing jamaah pinter buka kitab. Ini kalau dua-duanya bersatu, dua-duanya gemuk. Yang satu gemuk akalnya, yang satu juga gemuk badannya. Nah luar biasa, ini saya kira membawa keindahan.